Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Jamaah Majlis Taklim Tepekiyah Bunaya yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang adab dan kita memakai Kitabul Adab karya Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Shalhub rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah kita akan belajar tentang adab bertamu. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kenapa kita harus belajar tentang adab bertamu? Ada yang tahu jawabannya? Yo, kenapa? Kenapa ibu-ibu kita harus belajar nih adab bertamu? Ya, kenapa ibu-ibu? Kayaknya mulai harus dikeluarkan ini hadiahnya nih. Boleh acungkan tangan satu dulu, Us. Minta Us hadiahnya, Us. Yang angkat tangan dan menjawab kenapa kita harus belajar adab-adab bertamu? Silakan acungkan tangan. Ada yang jawab? Ibu sudah pernah dapat hadiah belum di sini? Tapi mau jawab. Oh, masya Allah, barakallahu fiik. Ya ibu, silakan. Kenapa kita harus belajar? Ibu siapa namanya? Saya Susi, Bu. Ih, masya Allah, nama yang bagus, Ibu Susi. Masya Allah. Dari mana ibu? Saya dari Bangunjiwo. Aslinya mana? Saya tahu. Iya kelihatan kayaknya bukan wong Jawa. Oh ya. Ya, tapi beliau adalah saudari kita ibu-ibu ya. Baik, silakan Ibu Susi. Karena bertamu itu salah satu menyambung silaturahmi. Itu kita mengetahui. Masya Allah, Masya Allah. Karena bertamu adalah salah satu penyambung tali silaturahim. Ketika kita bertamu kepada karib kerabat. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Susi. Baik, saya doakan karena Ibu Susi sudah pernah dapat hadiah ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mensolihkan anak keturunannya Bu Susi. Amin. Ini hadiahnya lebih indah lagi. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika Mbak Susi tadi menjawab pertanyaan bahwa kenapa kita harus belajar adab bertamu, karena bertamu itu adalah salah satu cara kita menyambung tali silaturahmi. Tapi ketika bertamu dalam rangka menyambung tali silaturahim itu ketika kita bertamunya kepada karib kerabat. Nah, bagaimana Ustazah kalau kita bertamu bukan karib kerabat, misalnya kepada teman, kepada tetangga, kepada siapa lagi Bu? Orang yang paling sepuh di desa tersebut, maka itu dalam rangka kita sedang menjalankan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mendapatkan pahala? Ya, mendapatkan pahala. Dan yang namanya bertamu ibu-ibu itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertamunya karena Allah. Maka dari itu ketika bertamu bagian dari amal saleh, maka diperlukan yang namanya ilmu. Apa ilmunya? Adab. Ya. Adab itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi semuanya. Yuk kita belajar bersama-sama tentang adab bertamu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Az-Zariyat. Boleh yang punya mushaf silakan dibuka. Apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27? Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Lihat ibu-ibu, apa kata Allah? Allah bercerita tentang kisah Nabi kita Ibrahim alaihis salam. Siapa yang tahu Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang beliau datang ke kota Mekah bersama istri beliau dan anak beliau. Siapa nama istrinya Nabi Ibrahim, ibu-ibu? Siapa? Siti Hajar. Orang Indonesia itu bukan hajur tapi hajar gitu ya. Padahal kalau saya jumpa sama orang-orang Yaman, di sana itu yang namanya Hajar itu bukan Siti Hajar, Bu, tapi Hajur. Nggak tahu kenapa di Indonesia jadi Hajar, ya. Jadi Hajur. Putranya beliau siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim punya berapa istri? 2. Istrinya yang pertama siapa? Kalau Hajur yang kedua. Yang pertama siapa namanya, ibu-ibu? Siti Sarah. Ya, orang Indonesia menyebut Siti itu bagian dari adab, kata orang Indonesia ya. Ya, Siti itu ibu Sarah. Padahal kalau kita lihat di Timur Tengah, di Mekah sana, di Madinah sana, tidak ada sebutan Siti. Ya, tapi disebut sebagai Sarah. Tapi tidak apa-apa karena kita di Indonesia Siti Sarah. Aslinya namanya bukan Siti, Bu. Siti itu panggilan untuk warga Indonesia saja. Ya, namanya Sarah. Putranya Nabi Ibrahim dari Sarah siapa? Nabi Ishaq alaihis salam. Dan kedua-duanya, Masya Allah, Nabi Ibrahim ini istrinya salihah semuanya. Anak keturunannya juga salihah. Dan keluarganya Nabi Ibrahim ini adalah keluarga yang mulia. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih keluarganya Nabi Ibrahim. Ya, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan dalam surah Al-Imran, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami telah memilih 2 keluarga. Keluarga siapa saja yang Allah pilih? Yang pertama keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua keluarganya Imran, ibunya Maryam, bapaknya Maryam. Ya, mereka berdua adalah keluarga yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran. Karena dalam keluarga itu, ibu-ibu, adanya seorang suami, adanya seorang anak, dan adanya seorang istri. Dan Nabi Ibrahim dalam keluarganya semuanya saleh. Semuanya bagus. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Itu sebelum Nabi Ibrahim dikaruniai anak. Setelah Nabi Ibrahim dikaruniai anak, apa doanya, ibu-ibu? Doanya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang mencintai salat, dan juga anak-anak hamba jadikan orang yang mencintai salat. Nah, ibu-ibu tolong perkencang doa ini. Ibu-ibu punya anak, perbanyak doa. Ya Allah, jadikanlah hamba dan suami hamba orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan hamba orang-orang yang menjaga salat. Karena biasanya orang kalau masih memegang salat di dalam kesehariannya, maka Allah akan jaga dari berbagai keburukan yang lain. Coba, Bu, coba ibu lihat deh di beberapa tempat. Kalau ada anak, ya baik itu laki-laki maupun perempuan, pemuda dan pemudi yang sudah mulai meninggalkan sholat, ya, dan mereka adalah muslim dan muslimah, rata-rata kejahatan yang lain akan menghinggapi, enggak? Ya,
Biasanya kalau sudah ninggalin sholat, yang pertama kali dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat mulai berani minum minuman keras. Setelah minum minuman keras, karena minum minuman keras ini adalah bagian dari induk segala kejahatan, biasanya lanjut ke judi. Ya. Kalau sudah minum minuman keras, meninggalkan sholat, judi, maka yang selanjutnya adalah merampok. Sudah, kejahatan-kejahatan yang lainnya semuanya dia lakukan. Maka penting bagi kita, bagi para ibu untuk meminta kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar disolihkan anak-anaknya, agar anak-anaknya dijadikan oleh Allah orang-orang yang menjaga salat. Karena salat ini penting bagi kita dan bagi anak-anak keturunan kita. Baik, kemudian ibu-ibu, di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah termasuk salah satu nabi yang sangat-sangat memuliakan tamunya. Jadi terkenal nih, Nabi Ibrahim ini terkenal orang yang pandai menjamu tamu. Orang yang pandai apa, Bu? Menjamu tamu. Buktinya apa? Ketika datang rombongan tamunya Nabi Ibrahim, dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau langsung mendatangi istri beliau dan mengatakan kepada istri beliau, tolong siapkan makanan, tolong siapkan masakan. Maka ketika itu yang ada di rumah waktu itu ada daging sapi yang gemuk, ya. Dan ketika yang ada di rumah mereka daging sapi yang gemuk, maka ketika itu Nabi Ibrahim tergopoh-gopoh, beliau melayani sendiri tamunya, menghadirkan daging sapi yang gemuk ini untuk tamu beliau. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita bisa melayani tamu kita dengan tangan kita, maka lakukan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika menjamu tamu, siapa yang melayani tamu-tamu beliau, ibu-ibu? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim melayani tamunya sendiri. Dan bagi kita tolong dicatat ya ibu-ibu, terkadang di dalam budaya kita itu kalau ada tamu datang, kita kadang menawarkan, Bu, maaf mau nanya, ya, ngersake nopo, gitu ya. Mau makan apa? Biasanya begitu kan? Mau makan daging ayam, daging unta, daging sapi, atau daging kambing, ya. Maka terkadang tamu yang ditawarkan berbagai macam makanan tuh pekewoh, tahu pekewoh, Bu? Ya, ndak enak ketika mau memilih. Dan di antara adab bagi kita seorang tuan rumah, ketika ingin menghadirkan sesuatu ya kita hadirkan. Urusan nanti tamunya mau makan atau tidak itu bukan urusan kita. Mana buktinya Ustazah? Buktinya ada di dalam ceritanya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Dari Nabi Ibrahim tergopoh-gopoh, beliau menemui istrinya, istriku, gitu ya. Tolong siapkan jamuan terbaik untuk tamu kita. Maka kemudian istrinya beliau menyiapkan daging sapi yang sudah dipanggang, ya, dan disiapkan untuk tamu suaminya. Maka kemudian Nabi Ibrahim menyodorkan daging tersebut, tapi Nabi Ibrahim terkejut ketika tamunya tidak mau memakannya. Ya, ini kan berarti tamunya nggak mau makan. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya, siapakah kalian? Gitu ya. Karena biasanya kalau manusia, ya yang namanya daging sapi suka nopo mboten, Bu, Ibu? Ibu-ibu yang nggak suka daging nopo nggih? Daging sapi itu biasanya suka. Tapi ini aneh, tamunya Nabi Ibrahim nggak mau, ya nggak mau makan. Maka Nabi Ibrahim mulai curiga, ini siapa tamunya? Ya, maka kemudian tamu tersebut akhirnya memberitahukan bahwa kami adalah para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan ya bisa berubah wujud sebagai manusia. Dan ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa kalau Allah menghendaki malaikat ini berubah wujud menjadi manusia, maka itu terjadi. Gitu ya. Jadi ada malaikat itu yang berubah wujudnya sebagai manusia, tentunya atas izin Allah. Bukan hanya dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad pun ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabat beliau, maka ketika itu datanglah seorang laki-laki yang bajunya berwarna putih, rambutnya kelihatan rapi, ya.
Dan ketika itu para sahabat pun bertanya-tanya, siapa laki-laki ini? Kalaupun beliau adalah seorang musafir, seorang yang sedang berada dalam perjalanan, tapi kok dari tubuhnya, dari bentuk bajunya itu nggak terlihat dia adalah seorang musafir. Maka kemudian laki-laki ini mendekat kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa aqimus shalah. Ya, Rasulullah menjelaskan. Maka malaikat ini mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Dan para sahabat tambah bingung. Ini orang datang bertanya juga membenarkan. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa yang tadi datang ke sini adalah malaikat. Jadi kita tahu ya ibu-ibu bahwa malaikat itu terkadang berubah wujud menjadi bentuk manusia, tentunya atas izin Allah. Baik, kemudian dari surah Az-Zariyat ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang tadi pelajarannya bahwa kalau yang namanya menjamu tamu, kalau kita bisa dengan melayani tamu dengan diri kita, maka layanilah. Ya. Yang kedua, berikan makanan yang terbaik yang ada di rumah. Ibu-ibu, saya pernah cerita belum kepada ibu-ibu kemarin? Kalau di Yaman itu rata-rata orang-orang pedalaman sana itu mereka memelihara kambing. Rata-rata, hampir semua rumah-rumah orang-orang Yaman yang masih dalam kategori suku asli orang Yaman tuh di rumah mereka itu ada kandang kambing. Ya, kalau di kita mungkin kandang ayam. Ya, orang-orang Indonesia kan kadang ada ya. Kalau yang di kampung-kampung pada punya ayam kan, Bu? Nah, itu kalau orang Yaman, kalau mereka memelihara kambing, datang tamu, maka kambingnya mereka sembelih dan mereka sajikan untuk tamu-tamunya. Saya mau tanya, orang Indonesia biasanya tradisinya memelihara kambing atau ayam, Bu? Ayam. Ada nggak orang kampung, orang yang memelihara ayam ketika datang tamu, ya dia lebih memilih ayam peliharaannya untuk disembelih daripada beli di pasar? Ada? Mana yang dipilih? Beli di pasar ayamnya atau ayam yang dipeliharanya? Ayam kampung umbarannya beli di pasar. Alhamdulillah. Kenapa kok milihnya ayam yang beli di pasar? Padahal kan ayam kampungnya bagus-bagus. Hah? Ribet, ribet. Alasannya eman. Nah, ya toh. Eman. Kenapa eman, Bu? Nunggu lebaran. Padahal yang namanya menjamu tamu itu juga bagian dari ibadah. PR. Ustazah belum apa-apa udah PR ya, nggak apa-apa. PR. Ibu-ibu yang hari ini diberikan amanah untuk punya kandang ayam di rumah atau punya ayam umbaran, besok kalau Allah langsung menguji ibu-ibu datang tamu, tolong itu ayam disembelih. Ya. Lah nanti gimana kalau lebaran gak ada ayam? Nih dengerin ibu-ibu. Yakinlah, percayalah, setiap apa yang kita keluarkan untuk tamu kita, baik itu sembelihan ayam kita maupun masakan-masakan lain yang kita hadirkan untuk tamu kita, pasti apa, Bu? Pasti Allah akan membalas dengan yang lebih banyak. Ya, kalau ibu-ibu hari ini punya 2 ayam umbaran, 1 disembelih buat tamunya, 1 masih ada, yakinlah ya tahun depan ibu-ibu sudah punya yang namanya ayam umbaran kurang lebih. Contohnya misalnya berapa ibu-ibu? Mau minta berapa? 5 sedikit ya. Allah akan beri lebih. Ibu sudah punya 100 ayam. Ya, Masya Allah. Bahkan mungkin jadi juragan ayam. Jadi mindset kita yuk dirubah. Kalau kita mau memberikan sesuatu untuk tamu, jangan kita katakan, ah nanti harta saya berkurang. Siapa yang memberi harta kepada kita, ibu-ibu? Allah. Siapa yang menitipkan harta kepada kita? Allah. Kalau ada tamu datang, berarti itu harta sesungguhnya adalah milik tamu yang datang ke rumah kita, dititipin ke kita sebentar. Gitu ya. Jadi kita lebih ringan untuk menjamu tamu.
Tapi kalau pikiran kita, ini kan ayam-ayamku, gitu kan, rumah-rumahku, harta-hartaku. Nanti ketika kita ingin mengeluarkan di jalan Allah, maka kita berat untuk mengeluarkannya. Ya, jadi mindsetnya dirubah. Ya, bahwa sesungguhnya ketika datang tamu ke rumah kita, berarti Allah sedang menyiapkan untuk kita amal saleh yang akan kita bawa mati. Ya, alhamdulillah datang tamu. Dan kami ibu-ibu, ya, ketika kami 6 tahun hidup di Yaman itu, kami merasakan sekali kebaikan orang-orang Yaman. Bagaimana mereka ketika ada tamu, ya khususnya lebih-lebih tamu para penuntut ilmu dari Indonesia yang baru datang ke tempatnya mereka, mereka itu menjamunya luar biasa. Bahkan kami disuruh nginep di rumah mereka. Ayo nginep aja. Alasannya ketika saya tanya kenapa kok kami disuruh nginep di sini, kata mereka apa jawabannya? Biar kami dapat pahala lebih banyak. Masya Allah, lihat. Coba kalau kita Bu ada tamu nginep kaya-kaya nih Bu, orang-orang kita ini ada nggak rasa-rasa apa Bu rasanya Bu? Keberatan ya, subhanallah, repot gitu ya. Padahal ketika datang tamu, sesungguhnya Allah sedang mendatangkan kepada kita kebaikan-kebaikan di dalamnya. Baik, tolong PR-nya dikerjakan. Gimana kalau yang nggak punya peliharaan ayam? Yo, nggak ada PR. Ya, yang punya peliharaan ayam. Ustazah, kalau saya nggak melihara ayam tapi melihara burung puyuh. Ya, berarti kalau ada tamu burung puyuhnya disembelih. Ya, kenapa? Karena burung juga boleh dimakan. Bahkan makanan penduduk surga itu ibu-ibu bukan daging ayam, bukan daging sapi, tapi makanan penduduk surga adalah daging burung. Daging apa Bu? Burung. Masya Allah. Baik. Kemudian yang bisa kita ambil ya di dalam ayat surah Ad-Dariyat ini, bahwa sesungguhnya ketika tamu memasuki rumah tuan rumah, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Ya, kan salamun. Ya. Jadi ketika kita memasuki rumah orang yang akan kita datangi untuk berkunjung, maka alangkah baiknya kita mengucapkan salam untuk orang-orang yang berada di rumah tersebut. Ya. Jadi bukan hanya diam saja asal nyelonong, tapi kita pun mengucapkan salam. Sebelum kita mengucapkan salam, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan ibu-ibu. Yang pertama, memberitahukan terlebih dahulu bahwa kita akan datang. Apakah boleh untuk kita berkunjung jam sekian, hari sekian? Kalau tuan rumah mengatakan mohon maaf, untuk jam sekian, hari sekian kami sedang tidak berada di rumah, maka tidak boleh kita memaksa untuk kita datang ke rumah orang yang akan kita kunjungi, orang yang akan kita datangi, kalau mereka tidak menerima kita, gitu ya. Jadi kasih tahu dulu. Yang kedua, ibu-ibu, kalau seandainya tuan rumah itu menanyakan kepada kita, kan kadang ada ya tuan rumah nanya gini, mohon maaf nanti tamunya berapa orang nggih, gitu ya. Kan sekarang lagi musim tuh. Kemarin alhamdulillah, masya Allah, tabarakar rahman, Ahad kemarin saya ada di rumah. Ahad kemarin ada kunjungan dari kakaknya bapak mertua kami, rombongan satu mobil besar ya. Maka ibu mertua saya tanya, berapa orang nggih tamunya? 13 orang gitu ya. Boleh, kita boleh bertanya begitu ya. Tamunya berapa orang nggih yang datang? Sekian puluh orang, sekian ratus orang. Ya, berapa orangnya kita kasih tahu. Kenapa? Mungkin tuan rumah mau menyiapkan hidangan ya untuk tamunya agar tidak kurang. Jadi kita tanyakan, nun sewu, mohon maaf berapa orang yang datang ya. Oh, yang datang 17 orang. Ya sudah, kita siapkan lebih gitu ya. Dari 17 orang, jangan ngepas. Barangkali mbok menawi ada ya orang yang ikut gitu loh. Jadi jangan ngepas 17, tapi kita longgarkan berapa hidangan yang mesti kita persiapkan. Baik. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, ini tolong diperhatikan. Kalau kita sudah mendapatkan izin dari tuan rumah untuk bertamu, kita datang tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh tuan rumah. Ya. Kalaupun ada keterlambatan, maka sebaiknya kita informasikan kepada tuan rumah
mohon maaf ya. Kita diberitahu oleh tuan rumah silakan datang pukul 8 pagi misal contoh ya. Maka ketika ibu-ibu belum bisa datang on time pukul 8 dan adanya keterlambatan karena sebab udzur syar'i, entah itu macet di jalan atau yang lainnya, maka ibu-ibu harus memberitahukan tuan rumah, diinformasikan, maaf ya Jeng, ini qadarullah jalanan Jogja macet gitu ya. Kapan tuh kemarin macet tuh ya? Pas long weekend ya ibu-ibu ya. Di mana-mana macet gitu ya, masya Allah. Maka ya mungkin saya sampai ke rumahnya panjenengan 8:30 ya. Jangan kita diam saja, khawatir tuan rumahnya sudah menunggu di depan pintu ya. Jadi kebiasaan ibu mertua kami, bapak mertua kami tuh kalau ada tamu, ada tamu gitu, masya Allah mereka tuh sudah nunggu di joglo, jadi nunggu di ruang tamu tuh sudah nunggu ya. Kasihan kan ibu-ibu udah sepuh, nunggu tamunya nggak datang-datang sampai ngantuk-ngantuk gitu kan. Jadi kita harus tahu, oh kami nih kayaknya terlambat nih, kasih tahu ya tuan rumah kita. Dan jangan menyelisihi dengan waktu yang sudah kita janjian di dalamnya ya. Tuan rumah memberitahukan kepada kita silakan datang di pagi hari, kita datangnya sore, itu namanya nggak beradab ya. Khawatir nanti tuan rumahnya ada acara. Jadi kita datang tepat pada jam yang telah dipersiapkan untuk kita. Begitu nggih ibu-ibu nggih? Ada nggak ibu-ibu yang datang menyelisih janji? Ada. Janjiannya jam berapa? Hah? Jam 8 datangnya ibu-ibu jam berapa? Jam 8:30? Jam 5:30? Pagi banget gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau ada keterlambatan atau apapun itu maka diberitahu tuan rumah. Oke. Kalau sudah sampai di rumah tamu kita, di rumah tuan rumah, ibu-ibu tolong diperhatikan juga. Ibu-ibu jangan langsung nyelonong. Ya, berdiri di depan kanan atau kiri pintu rumah tuan rumah. Tidak berdiri tepat di depan pintunya. Gimana misalnya rombongan 10 orang yang berdiri di depan pintu itu hanya yang mengetuk saja, tok 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 tok, atau mengencet bel, tet tet, yang lainnya berdiri di samping kanan samping kiri ya. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Islam ya. Tujuannya apa? Kalau pintu itu dibukakan oleh tuan rumah, maka kita tidak langsung memandang apa yang ada di dalam rumah. Kalau sudah mencet bel, sudah ketuk pintu, tok 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 tok, ya, maka yang mengetuk ini jangan langsung berdiri terus, minggir, geser, entah itu di kanan pintu ataupun kiri pintu, mana yang lebih luas, ya. Baru kemudian tuan rumahnya datang. Dan yang namanya ngetuk pintu itu harus ada jeda, Bu. Harus ada jarak. Tidak kemudian ibu ketuk pintu, tok 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 tok, nggak dijawab, tok 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 lagi, nggak dijawab, tek 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 tek. Nah, itu nggak ada adabnya. Ya, biarkan tuan rumah ya untuk mempersiapkan apa yang semestinya beliau persiapkan. Mungkin ada yang namanya tuan rumah pas tamunya datang pas lagi berantakan. Ya pas tadi anaknya lagi main. Atau ada tuan rumah yang harus memakai hijabnya. Ya kita berikan juga waktu kepada tuan rumah untuk menutup auratnya. Maka ketika tuan rumah membukakan pintu, tolong ya ibu-ibu tetap berdiri. Ya, sebelum tuan rumah mempersilakan masuk, ibu-ibu tetap berdiri. Baru kemudian tuan rumahnya mempersilakan masuk. Monggo Jeng, silakan masuk. Ibu-ibu masuk. Setelah sampai di depan ruang tamu, ibu-ibu jangan langsung duduk. Coba rata-rata kita kalau bertamu ibu-ibu, ya, dibukakan pintu langsung masuk nggak? Hah? Langsung masuk, ya. Padahal tuan rumahnya belum mempersilakan masuk. Silakan masuk, masuk. Nanti jangan duduk dulu. Kalau tuan rumahnya diam aja, tapi ini udah 5 menit berdiri gitu ya. Tuan rumahnya kok nggak mudeng, nggak bilang. Maka kita tanya ke tuan rumahnya, Bu, nuwun sewu, saya harus duduk di mana? Syukur-syukur ibunya langsung bilang gini, tuan rumahnya, monggo silakan duduk. Ya kita duduk. Ya, kalau tuan rumahnya nggak mau persilakan duduk, kita nggak boleh duduk, ibu-ibu. Ya,
Apalagi tuan rumahnya lagi masuk ke dalam, kita ikut-ikutan ke dalam. Iya kan? Maka itu tidak beradab. Kita berdiri kemudian kita tanya, maaf ya Bu, maaf ya Jeng, saya duduk di mana? Tuan rumah bilang, oh monggo duduknya di sebelah sini, di pojok situ, ya. Dan kita tidak boleh duduk di tempat yang biasanya tuan rumah duduk. Kan kadang ada tuh, tuan rumah biasanya duduk di kursi goyang, namanya simbah-simbah. Ya. Kita datang-datang, tidak boleh kita duduk di kursi goyang itu. Nah, karena itu biasanya tempatnya simbah duduk untuk menerima tamu. Jadi kalau mau duduk tanya dulu ke tuan rumahnya, duduknya sebelah mana nggih? Sebelah situ monggo silahkan kita duduk. PR ya Bu, siap PR? Ya, hari ini ibu-ibu ada rencana bertamu kemana? Di rumah aja, ya. Coba liburan itu jadikan sebagai ajang untuk menjalin tali silaturahim. Oh ustazah, saya punya Pak Le, saya punya ponakan, saya punya ibu. Jalin, ya, datangi. Karena orang yang hobinya bersilaturahmi, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya usia yang panjang, usia yang barakah. Allah akan tambahkan rizkinya. Jadi yang namanya liburan tuh bukan hanya healing-healing, pergi ke pantai pulang mumet, ya. Tapi yang namanya liburan jadikan sebagai ajang untuk menjalin tali silaturahmi. Atau kita bertamu ke tetangga kita atau ke tempat-tempat yang mungkin kita lama tidak berkunjung ke sana. Begitu nggih Bu nggih? Jadi nanti PR-nya ibu-ibu, kalau hari ini ada rencana bertamu, tolong diingat-ingat pelajaran ini. Ibu-ibu datang pencet bel, ketuk-ketuk, langsung berdiri kanan atau geser kanan atau kiri, bukan di depan pintu. Kemudian kalau tuan rumahnya mempersilakan masuk, ibu baru masuk. Kalau tuan rumahnya mempersilakan duduk, maka kita duduk. Sampai kalau kita mau ke kamar mandi, mau ke toilet, gitu kan, mungkin karena tamunya datang dari luar kota ya Bu, kebelet gitu ya. Pas di tengah jalan kata supirnya, nanti sebentar lagi juga sampai gitu kan. Akhirnya ngempet, misal contoh, karena area tol tidak menemukan rest area misalnya ya, akhirnya sampai ke tempat tujuan kebelet pengen pipis. Ya. Maka kita tanya dulu ke tuan rumah, nuwun sewu Bu, Pak, misalnya ya, untuk ke toiletnya di mana nggih? Oh, toiletnya di sini. Karena ada beberapa rumah yang menyediakan khusus toilet untuk tamu. Ya. Jadi tidak dicampur baur dengan toilet pribadi milik keluarganya. Ya kita tanya. Ya. Dan ibu-ibu Masya Allah ya, kalau kita bisa menyediakan toilet untuk tamu itu bagian dari menjamu tamu. Ya. Jadikan toilet tamu tuh wangi, bersih, rapi apalagi. Ya. Dan itu bagian dari kita memuliakan tamu. Ya. Boleh kita menyediakan tempat khusus untuk tamu dalam rangka memuliakan tamu kita. Baik. Nah, setelah dihidangkan makanan, ini paling penting juga nih. Setelah kita dihidangkan makanan, maka kita kalau dipersilahkan untuk memakan hidangan, maka kita baru ambil. Jangan ibu datang-datang duduk di depan ada toples langsung dibukain toplesnya. Nah, itu nggak beradab. Ya. Tuan rumah juga harus paham. Ya. Tuan rumah harus sensitif. Kalau memang itu makanan ya diperuntukkan untuk tamunya, jangan dibiarkan toplesnya dalam keadaan tertutup. Kan ada tuh tuan rumah sudah ada tamu ya, kemudian malah asik ngobrol sudah setengah jam tamunya ngeleh. Ya Allah, itu ada makanan enak banget gitu ya. Tapi kok yo nggak dibuka sama tuan rumah, lupa. Ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan apa Bu? Kalau ada makanan di depan tamu kita, kita bukakan toplesnya dan kita hidangkan. Monggo Ibu silakan ambil. Tamunya pakai hewan apa mboten? Ya pasti ambil, walaupun cuma satu, gitu kan? Karena sudah dihidangkan sama tuan rumah. Dan itu kebiasaan yang dipakai oleh orang-orang Madinah dan Mekah. Jadi kami beberapa kali ya bertamu ke tempat-tempat kenalan kami di Mekah dan Madinah, itu rata-rata anak mereka diajari begitu Bu. Anak-anak kecil diajari menjamu tamu, coba bayangkan.
Jadi kami tuh biasa kalau di Madinah ketika datang ke tempat kenalan kami, itu anak-anak mereka itu dengan lincahnya ya datang tamu disambut ya. Ya ahlan wa sahlan. Oh iya, kita tuan rumah juga nyambut. Silakan masuk, silakan masuk. Itu yang datang itu anak-anak kecil, anak-anaknya. Diajarin sama orang tuanya. Baru nanti dipersilakan sama orang tuanya. Ya, sudah masuk kita dicium kanan kiri cipika-cipiki gitu ya. Kemudian setelah itu kita disuruh duduk, anaknya ya Masya Allah dengan lincahnya membukakan toples-toples yang tertutup itu dibukain, kemudian dihidang-hidangkan kepada kami. Biasanya mereka menghidangkan kurma. Jadi diantara ciri khas orang Timur Tengah itu, terutama kota Madinah, maka biasanya jamuan yang paling penting di antara mereka untuk tamunya itu kurma. Kurmanya kurma yang bagus sekalian Bu. Ya, kurma ajwa atau kurma yang lainnya. Kemudian kita disuruh makan. Silahkan makan. Ya khala makan gitu ya. Kita di maju-majukan toplesnya, kita ambil gitu ya. Dan Masya Allah ibu-ibu, saya lihat ya Masya Allah mereka itu ketika memiliki anak-anak, maka benar-benar mereka didik anak-anak mereka untuk bisa menjamu tamunya dalam keadaan yang terbaik. Bahkan ketika ya ibunya mereka belum muncul, mungkin karena menyediakan makanan di dapur, mereka itu ngajak ngobrol kami. Ya, kapan datang ke Madinah Khola? Hotelnya di mana? Sampai kapan? Kapan ke Mekah? Kita diajak ngobrol. Padahal yang ngajak ngobrol kita anak SD kelas 3 misalnya. Usia berapa tuh? Usia kelas 3. 9. Saya tanya, kamu kelas berapa sekolahnya? Kelas 3 ya. Adiknya yang masih TK juga ngobrol dengan kami. Masya Allah. Coba anak-anak kita Bu, apakah kita didik seperti itu? Tidak. Ya kan belum. Ya. Kadang kita membiarkan anak kita di belakang rumah. Ya. Kita yang berusaha untuk menjamu tamunya. Padahal tidak apa-apa. Kita membiasakan anak-anak kita pandai menjamu tamu, itu bagian dari jariyah. Bayangkan Bu, kalau kita ajarkan seperti itu kepada anak-anak kita, kemudian Allah wafatkan kita sebulan kemudian, anak kita Masya Allah hidup misalnya 60 tahun, 70 tahun dalam keadaan pandai memuliakan tamu, siapa yang dapat pahalanya Bu? Kita sudah terbujur kaku di kubur, anak kita masih melanjutkan kebaikan kita, pandai menjamu tamu, pandai ya memuliakan tamu, maka kita dapat transferan pahalanya. Yuk kita didik anak-anak kita mulai sekarang. Kalau ada tamu panggil anak-anak kita. Nah, nih ada tamu nih, Bu Yosi datang ke rumah. Misal, contoh ya Ibu ya. Ustazah Yosi datang ke rumah, sini. Kita kenalkan ke tamu, Ibu, ini putri saya yang pertama, ini putri saya yang kedua. Apalagi kalau tamunya dari luar kota, ya. Bahkan saya biasanya sounding terlebih dahulu kepada anak-anak. Nah, nanti insya Allah kata Jidah ya 2 hari lagi kita kedatangan tamu nih. Mereka adalah keluarga besarnya Atung. Ya, sekarang kalian siap-siap. Mana baju yang mau dipakai untuk menyambut tamu? Nanti tamunya jam sekian datang. Kalian harus sudah siap-siap mandi, sudah siap-siap menerima tamu dengan baik. Nah, kita sounding dulu. Ya. Makanya apa manfaatnya tamu itu memberitahukan kedatangan kepada tuan rumah? Di antara hikmahnya agar tuan rumah mempersiapkan diri. Dan anak-anak coba mulai disonding. Kepada anak saya yang masih SD kelas 2 pun saya berkata begitu ya. Nah, nanti ada tamunya Jidah ke sini. Yuk, siap-siap. Ya, nanti siap-siap mandi. Nah, itu hari libur kan, hari Ahad libur ya. Siap-siap mandi, siap-siap pakai baju yang bagus. Ya, kita jamu tamu bareng-bareng. Masya Allah. PR. Ibu-ibu mau dapat ilmu yang bermanfaat kan? PR. Tulis PR. Kalau ibu ada tamu dalam waktu dekat ini, entah hari ini atau besok, dan anak kita ada di rumah kita, panggil anak kita. Panggil anak kita. Panggil. Ustazah gimana yo? Kan belum terbiasa. Yo insya Allah. Kalau sudah terbiasa itu insya Allah akan mudah. Panggil. Nak, sini nak. Ini ibu punya tamu. Kenalan sama tamunya. Boleh. Ya. Anak kita datang. Ya kenalan. Itu kan mengajarkan anak kita bersosialisasi. Mengajarkan anak kita kenal dengan orang lain. Dan tolong ibu-ibu, saya pesen sekali lagi ya, atau mungkin saya pernah menyampaikan, tolong kesepakatan dengan anak kita. Nah, kalau nanti datang menemui tamu yang datang ke sini, tolong HP nih setan gepeng jangan dibawa-bawa. Ya.
Karena banyak anak-anak muda zaman sekarang, bahkan anak-anak kecil zaman sekarang yang dia ya datang untuk berusaha memuliakan tamu tapi di tangannya ada HP-nya. Ya, asik sibuk nge-games, asik sibuk yang anak mudanya nyekrol HP, dan itu bukan bagian dari memuliakan tamu. Ya. Jadi ibu-ibu dicutikan dulu tuh setan gepengnya. Ya, jadi kalau kita mau menemui tamu, ya mau kita memuliakan tamu, maka dari kita sebagai seorang ibu berikan teladan yang baik. Itu HP sudah dicutikan dulu. Kemudian kita ajak ngobrol tamu kita. Siap ibu-ibu? Siap, Masya Allah. Tolong PR-nya dikerjakan. Masya Allah. Baik, kemudian di sini yuk kita kembali ke buku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, apa kata beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah tidak menyakiti tetangganya. Masya Allah. Jadi tetangga kita itu harus dimuliakan, Bu. Ya. Kita muliakan dengan ucapan kita yang baik atau perbuatan kita yang baik. Walaupun tetangga kita bukan karib kerabat, tapi ketika kita memuliakan tetangga kita, maka sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena memuliakan tetangga ini bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pernah mencontohkan, kira-kira ada nggak di Indonesia yang tetangganya lagi bangun rumah, kemudian kita bilang, Jeng, untuk pekan ini ya pembayaran tukang saya yang tanggung. Nggak ada ya? Oh, dalam sejarah nggak ada begitu? Oh, Masya Allah. Mau tak jadikan PR apa mbak Tan? Enggak, katanya. Ibu-ibu takut banget ya. Ya Allah, Us, tenang Bu. Kalau kita punya niat baik, ingat ya, nih kaidah. Kalau kita punya niat baik, Allah datangkan rizkinya. Jadi ibu ketika mendengar begini nih, ya Allah, suatu hari saya pengen deh tetanggaku bangun rumah seminggu aja saya bayarin tukangnya. Pengen dulu aja. Us, nanti uangnya dari mana? Allah yang akan mendatangkan. Bener, coba dulu aja. Ibu niat begitu. Ya Allah, nanti kalau tetangga saya bangun rumah seminggu, tukangnya saya yang handle, ya Allah berikan rizki, Allah kasih rizki. Ya. Apa susahnya niat? Ya enggak ibu-ibu? Apa susahnya kita punya niat baik? Maka cobalah ya kita niatkan dengan niat yang baik. Atau misalnya gini ibu-ibu ya, ibu-ibu mau beli mobil. Ibu-ibu niatkan, ya Allah, mobil ini nanti insya Allah kalau kami beli mobil, kami sediakan juga ya kalau tetangga kami mau kemana nggak ada tunggangan, ya saya berikan tetangga saya kesempatan untuk naik mobil. Atau ya Allah, dengan mobil ini nanti saya ajak tetangga saya untuk belajar bareng kajian, datang bareng dengan mobil saya. Itu kan kebaikan-kebaikan juga. Ya. Makanya yang namanya sama tetangga itu harus rukun. Apa Bu? Rukun. Kalau kita punya tetangga kita itu, Masya Allah Ustazah, dolimnya gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu punya tetangga yang begitu? Pernah? Duh, lisannya nggak bisa dijaga, sekalinya ngomong cerkit gitu ya. Kemudian berisik, nah, termasuk mengganggu tetangga nih Bu. Kalau ibu-ibu punya tetangga nyetel musik besar-besar, nyetel apa tuh namanya campur sarian, ya, dengan suara yang keras, ibu-ibu keganggu apa mboten? Keganggu. Maka kalau kita keganggu, kita nggak boleh yang namanya nyetel campur sarian, musik-musikan yang suaranya gede. Akhirnya mengganggu tetangga kita. Maka kalau begitu ibu-ibu sabar, doakan. Ya Allah, saya mendoakan tetanggaku, ya Allah, semoga Engkau berikan petunjuk biar meninggalkan yang namanya campur sarian, jadinya nyetel tilawah, gitu ya. Suatu hari Allah ijabah doanya ibu-ibu. Ya, pas tetangganya nyetel tilawah, ibu-ibu bangun dari tidur, astagfirullahaladzim, tetanggaku meninggal apa enggak ya? Karena biasanya di Indonesia itu kalau sudah nyetel tilawah, konotasinya apa Bu? Ada yang meninggal dunia, ya. Jadi jangan kaget kalau ternyata tetangganya yang biasanya nyetel campur sarian, suatu hari nyetel di tilawah. Ibu jangan kaget, ya tetangga ibu baik-baik saja. Ya, baik.
Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Ini yang kita pelajari hari ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kenapa yang namanya menjamu tamu, yang namanya memuliakan tamu, yang namanya memuliakan tetangga itu erat kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Yo, siapa yang jawab? Kenapa kok dalam hadis ini yang namanya menjamu tamu, yang namanya memuliakan tetangga ada kaitannya, hubungannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Yang jawab dapat hadiah, yang belum pernah dapat hadiah. Yuk, ada ibu, silakan. Salah yuk, nggak apa-apa, nggak dimarahin. Nih orang Indonesia ini tawaduknya luar biasa ini. Ndala saya khawatir kalau saya mengacungkan tangan nanti ada yang tersakiti gitu ya. Enggak. Ya, silakan ibu-ibu. Ada Bu RT nggak di sini? Cung, yang jadi Bu RT. Ada Bu RT, mana Bu RT? Katanya banyak. Bu RT mana? Bu Duku ada Bu Duku? Mana yang Bu Duku? Nggak ada Bu Duku? Kemarin di kajian saya terakhir dengan masyarakat sekitar tuh Bu Duku ada yang hadir. Ya. Bu Lurah, Bu Duku, Bu RT, Bu RW. Ada nggak Bu RW? Jadi ibu-ibu bertugas di PKK jadi apa ya? Anggota? Oh pinter, Masya Allah. Ada yang ketua PKK mana? Ketua Dharma Wanita ada nggak? Mana? Ya, ibu jadi apa tuh? Oh, peserta. Oh, boleh. Masya Allah. Ya, jawab. Ibu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa nggih? Nama Ibu Ismiati. Masya Allah. Saya dari depan pendopo sebelah kita. Oh, tetangga kita. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Masya Allah. Silakan. Mencoba jawab ya. Nggih, silakan. Tadi pertanyaannya bukannya memuliakan tamu dengan percaya kepada Allah dan hari akhir. Nggih, kaitannya kenapa, Bu? Iya. Karena dengan kita memuliakan tamu itu hampir sama dengan kita itu adalah amal soleh kita. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memuliakan tamu juga salah bagian dari iman pada Allah. Masya Allah. Sepertinya itu Bunda. Nggih, barakallahu fiik. Jawabannya benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu panitia Ustazah, mohon dibagikan nanti. Terima kasih Ibu. Jazakillah khair. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jawabannya betul ya, dapat nilai 100. Ya, nanti insya Allah dapat hadiah juga. Jadi apa kaitannya, apa hubungannya yang namanya menjamu tamu dan memuliakan tetangga itu dengan beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena yang namanya memuliakan tamu, memuliakan tetangga itu bagian dari amal saleh. Dan setiap amal soleh yang kita lakukan di dunia karena Allah, maka Allah akan balas kebaikan kita di hari akhir. Jadi percayalah Bu, kalau ibu memuliakan tetangga ibu belum mendapatkan balasan di dunia, maka Allah akan berikan balasan kebaikan ibu kepada tetangga ibu di akhirat. Percayalah Bu, kalau ibu memuliakan tamu, walaupun tamunya tidak membawa apa-apa, kan kadang ada tamu yang ngerti kalau bertamu bawa ya buah tangan atau oleh-oleh, ada yang nggak ngerti sama sekali. Ya, maka ibu jangan sakit hati. Ya, gimana toh sudah saya sembelihkan ayam kampung peliharaanku, ya. Untuk tamu ternyata tamunya nggak bawa apa-apa. Jangan bersedih. Ya, Allah yang akan membalas. Di mana Allah akan membalas? Allah akan membalas di dunia dan di akhirat. Ya, karena erat kaitannya dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu nggih Bu nggih? Baik.
Kemudian apa kata Rasulullah SAW di sini? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang Rasulullah inginkan? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, ini PR nih ibu-ibu, terutama bagi kaum wanita. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu bisa berkata-kata baik, maka ucapkanlah. Tapi kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, apa Bu yang harus kita lakukan, Bu? Diam. Tapi kebanyakan kita realnya dalam kehidupan kita sehari-hari apa, Bu? Lanjut jalan, ya. Kita nggak bisa berkata-kata baik, jadinya ngomel, ya. Apalagi yang diomelin suami kita, ya anak-anak kita, tetangga kita, teman ngaji kita. Jadi kalau kita nggak bisa berucap dengan ucapan yang baik, kata-kata yang baik, maka sesungguhnya diam itu lebih baik dan lebih selamat. Baik, kenapa ibu-ibu? Diam itu kok lebih baik daripada kita berucap sebuah kata-kata yang tidak baik? Karena apa yang kita ucapkan dari sebuah perkataan yang keluar dari lisan kita itu langsung dicatat oleh para malaikat. Jadi hati-hati kalau mau berbicara, hati-hati. Baik, kemudian Syekh menjelaskan di halaman 110, beliau menjelaskan tentang adab-adab dalam memenuhi undangan. Ya, ini juga adab-adab dalam bertamu. Saya ringkaskan, ya ini ada beberapa poin, tapi saya ringkaskan bahwa di antara kewajiban kita ibu-ibu, ketika ada yang mengundang kita, baik untuk undangan makan jamuan atau undangan-undangan yang lainnya, maka di dalam hal ini para ulama merinci menjadi dua bagian. Yang pertama, kalau undangan itu sifatnya adalah undangan untuk memenuhi ya makan dalam rangka walimatul urs. Walimatul urs itu resepsi pernikahan. Maka wajib bagi kita untuk mendatanginya. Selain walimatul urs, contohnya walimah apa, Bu? Contohnya walimah apa? Walimah itu undangan. Kalau tadi walimatul urus kan undangan resepsi pernikahan. Contohnya ada undangan apa lagi sih di kita? Hah? Akikoh. Undangan akikoh, undangan hitanan, undangan pengajian, undangan apa, Bu? Pernikahan tadi sudah, yang pertama tadi wajib hukumnya. Undangan-undangan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat kita, maksudnya ada anjurannya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita disunahkan untuk mendatanginya. Hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Hukumnya apa, Bu? Berarti kalau sunnah kita datang dapat pahala, tidak datang tidak apa-apa. Tapi etikanya, kalau kita diundang, kita ada udzur tidak bisa mendatanginya, maka kita beritahukan informasi ini kepada tuan rumah yang mengundang kita. Jadi ada ibu misalnya undangan akikoh, ya undangan walimatul khitan, ibu nggak bisa datang, ya ibu kasih tahu ke tuan rumah yang mengundang, mohon maaf ya jeng, qadarullah saya pas di luar kota, jadi nggak bisa datang. Kenapa kita harus memberitahukan kepada orang yang mengundang kita? Agar tidak menimbulkan yang namanya suudzon, tidak menimbulkan prasangka-prasangka buruk. Ya, kan apa susahnya ya Bu kita ngetik kan, ya beritahukan informasi itu. Ya, jadi kadang ada hubungan yang awalnya baik tidak baik karena diawali dengan yang namanya suudzon. Ya, nah khusus untuk walimatul urs ini ada syarat dan ketentuannya berlaku. Yang pertama, undangan dalam walimatul urs itu ditunjukkan untuk kita, bukan untuk umum. Di mana saya pernah menjelaskan ini ya? Di sini sudah pernah kita jelaskan. Kapan itu?
Oh, ada berjumpa. Ayo ibu-ibu berarti murojaah. Ayo, untuk walimatul urus syarat pertama nopo? Karena saya di Masjid Pogung Baru juga pakai buku ini juga, ya. Oke, berarti sudah pernah. Ayo dibuka catatannya. Dibuka. Untuk walimatul urus syarat pertama nopo ibu-ibu? Ayo dibuka catatannya. Ya Allah, bukunya udah ganti. Ya. Ustazah bukunya udah ganti. Kenapa Bu? Karena kemarin ketelingsut gitu ya. Ibu-ibu, mulai ibu-ibu disiplin ya. Ya. Coba dibuka. Pertemuan kita yang terakhir. Apa syarat kita memenuhi undangan yang pertama? Kalau undangan itu untuk kita, ada namanya. Ya, Ibu sinten asmanipun tuh? Panggilannya Saftifa. Masya Allah, nama yang bagus ya. Ibu Saftifa pakai P. Ibu yang sebelah sinten namanya? Butri. Ini nih gampang nih, Tri. Napa? Yang ketiga, Bu? Orang Indonesia ki gampang. Yang pertama biasanya dinamain dengan anaknya dengan siapa, Bu? Eka. Yang kedua Dwi. Yang ketiga Tri. Masya Allah, gampang lah nyenengi ya Bu ya. Ya biar tahu. Ibu Tri, contoh ya, Ibu Tri mau menikahkan anaknya. Ya, Ibu Tri mengundang Ibu Saptifa. Kenal kan? Satu kampung apa mboten? Lucu banget ya, enggak gitu dua-duanya ya. Tapi sekarang kenal ya. Alhamdulillah. Sudah kenalan belum? Belum, kenalan dulu. Tanya dulu rumahnya di mana? Ibu? Beda jauh ya? Alhamdulillah Allah pertemukan di sini ya. Semoga nanti Allah pertemukan nanti di surganya. Amin. Jadi ibu-ibu, nih saya kasih tips ya. Ibu-ibu kalau datang ke pengajian sambil menunggu saya belum datang tuh kenalan. Ya sama sebelahnya, Jeng asmanipun sinten? Saya namanya Bu Dwi. Terus sebelahnya tanya, asmanipun sinten? Saya Bu Eka. Oh berarti panjenengan anak kedua, saya anak pertama. Kan tadi ya kenalan. Terus nanti ngobrol. Habis kajian, yo nanti saya mau berkunjung boleh nggak? Boleh. Ternyata dua-duanya punya anak yang siap menikah. Ya. Bu Dwi anak laki-laki, Bu Eka anak perempuan. Ya. Kemudian kunjungan selanjutnya, kita besanan yuk. Jadi nyari besan tuh jangan muter-muter Bu di tempat-tempat kajian begini. Ya. Kenapa? Karena yang namanya besan itu harus yang salih, yang salihah. Karena besok mereka yang akan bertemu dengan anak kita, bertemu dengan cucu kita. Gitu ya Putri, lanjut Putri. Putri mau menikahkan putranya. Maka kemudian Putri berkata kepada Bu Saptifa, karena sudah tuker-tukeran WhatsApp ya, nomor kontak. Ibu, nanti saya bulan depan insya Allah mau menikahkan anak saya. Mohon hadir di resepsi pernikahan untuk Ibu Saptifa. Ya hadir di resepsi pernikahan tanggal sekian, bulan sekian misalnya ya, hari sekian. Hari apa? Ibu Saptifa karena diundang, maka Ibu Saptifa wajib hukumnya untuk mendatangi undangan Bu Tri. Beda ceritanya kalau Bu Tri mengundang semua jamaah kajian Sakinah TPQ ya Bunaya untuk datang ke walimatul urus putranya Bu Tri. Maka dalam hal ini ibu-ibu hukumnya tidak wajib karena undangannya untuk umum, bukan disematkan nama ibu-ibu di situ. Insya Allah paham Ibu? Jadi kepada warga Keloran misalnya ya, diharapkan datang di pernikahan siapa misalnya, itu nggak wajib. Kecuali kalau misalnya nama yang disematkan adalah nama kita. Dan mengundang itu ada dua cara. Undangan melalui tulisan, baik itu berupa undangan melalui WhatsApp ataupun undangan melalui undangan yang disebar atau dengan lisan. Maka dua-duanya sudah termasuk undangan. Ya. Jeng misalnya ya, lagi kajian begini, nanti bulan depan insya Allah saya mau menikahkan putri saya. Tempatnya di sini-sini nanti datang ya. Itu sudah undangan. Ya, walaupun hanya dengan sekedar lisan. Jadi lisan atau tulisan itu sami mawon. Yang kedua buka apa yang kedua? Undangan ini yang ditunjukkan kepada kita tidak dalam rangka ya bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau nyun sewu nggih Bu nggih,
ada orang syukuran, tapi syukurannya tuh karena buka outlet minuman keras. Nah, sekarang Yogyakarta ini lagi darurat minuman keras. Ibu tahu di Yogyakarta ada berapa outlet yang sekarang dibuka dengan masif ya minuman keras? Sudah tahu kan beritanya? Jadi kalau ada di antara saudari kita yang mengundang kita untuk datang dalam rangka misalnya grand opening apa tuh misalnya, gitu kan ya? Dalam rangka membuka tokonya yang baru dibuka dan itu toko minuman keras, apalagi ada pesta-pesta di dalamnya, maka ibu tidak wajib untuk menghadirinya. Kenapa? Karena di situ ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ibu nggih? Ya, baik. Kemudian dalam undangan ini yang wajib kita datangi diantaranya yang tidak memerlukan safar jauh. Ya, jadi kalau ada yang undang ibu luar pulau, ya ada kenalan ibu misalnya ya di kajian online, kan sekarang kajian bukan hanya kajian yang datang ya Bu ya, online ya di satu grup ya, atau misalnya ada saudara kita, kalau kita mampu untuk mendatanginya datang. Tapi kalau tidak mampu karena harus beli tiket pesawat dan yang lainnya, maka tidak wajib datang juga tidak apa-apa. Karena ini undangannya sifatnya memerlukan safar jauh. Ya. Kemudian yang keempat, undangan ini yang kita datangi bukan hanya mengundang orang-orang kaya. Bu, ingat ya Bu, kalau kita bikin resepsi pernikahan, kalau kita tasyakuran dalam rangka anak kita menikah, tujuan utamanya itu bukan ngumpulin apa Bu? Cuan. Bukan ngumpulin uang. Nanti sakit hati. Kalau yang datang ke tempat ibu-ibu ternyata bawa cuannya cuma sedikit. Tapi niatkan untuk memberikan makan dalam rangka bersyukur kepada Allah, dimudahkannya anak-anak kita mendapatkan jodoh yang solih dan solihah. Coba saya mau tanya ibu-ibu, di Indonesia ini rata-rata orang-orang yang mengadakan walimah, ya terkadang niatnya apa Bu? Ibu lah yang bilang loh ya, balik modal. Saya tuh ya mau bilang itu kok ya nggak nyampe ya. Tapi alhamdulillah ada yang mewakili. Balik modal ya. Nah, kalau niatnya balik modal, modalnya nggak balik, kecewa apa mboten? Pahalanya hangus, kecewanya dapet. Coba kalau ibu-ibu misalnya ya walimah, ya ibu-ibu ngundang tetangga untuk datang ke tempat yang ibu-ibu mengadakan walimatul urus. Ibu-ibu niat, ya Allah saya mengadakan pesta ini, mengadakan walimatul urus ini untuk memberikan makan. Kemudian yang datang misalnya ya ada yang membawa hadiah, ada yang bawa amplop, ada yang enggak, kita kecewa apa mboten? Mboten. Karena kita sudah diniatkan ini semuanya untuk Allah. Ya, dirubah mindsetnya ya Bu. Balik modal alhamdulillah, boten balik modal sudah ditulis pahala. Jadi ayo kita rubah mindset kita. Karena kalau kita terlalu kecewa Bu, nanti lama-kelamaan kita jadi sakit. Ya. Jadi kembalikan bahwa Allah itu tahu berapa uang yang kita keluarkan untuk mengundang orang. Jangan kita kecewa, karena Allah akan membalas dengan kebaikan. Kemudian yang keberapa itu? Yang kelima, ada lagi enggak? Coba dibuka catatannya. Ada lagi? Kemarin yang sudah kita pelajari? Betul. Ketika kita ya tahu bahwa yang mengundang kita itu ada percampur bauran antara laki-laki dan perempuan, maka kita boleh tidak mendatanginya. Jadi gini nih Bu, yuk bismillah ya Bu, kita mulai ya. Mulai dari dalam diri kita masing-masing. Kalau Allah Azza wa Jalla mampukan untuk kita semuanya bisa, nih Bu ya, menghadirkan pernikahan yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka coba kita hadirkan. Kan kita itu seorang muslim boten Bu. Kita seorang muslimah, hambanya Allah. Maka coba yuk bismillah yuk. Mulai bareng-bareng kalau ibu-ibu mau menikahkan putra-putri, tempat antara laki-laki dan perempuan dipisah. Ya, walaupun dalam satu ruangan tapi minimal dipisah. Ini tamu laki-laki, ini tamu perempuan. Tujuannya nopo Bu? Agar mengurangi yang namanya percampur bauran antara laki-laki dan
perempuan. Alhamdulillah zaman sekarang Bu, alhamdulillah sudah banyak sekali pernikahan-pernikahan yang dipisah. Ya. Nanti kalau ada ibu-ibu bilang, gimana Us, nanti kata tetanggaku, kata orang-orang yang ada di sekitar desaku, Lek, nanti saya mengadakan walimah begitu, dikiranya kita orang yang apa Bu? Sok suci misalnya ya. Bu, yang namanya hidup kalau kita senantiasa mendengarkan apa kata orang itu lelah, capek ya. Kita niatkan bahwa dengan dipisahnya laki-laki dan perempuan itu kita sedang melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon ibu-ibu yuk bismillah kita niatkan semuanya untuk Allah. Ya kalau kita insya Allah mengadakan walimah ya untuk putra-putri kita, yuk mulai yang namanya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Semoga Allah mudahkan ibu-ibu. Amin. Ada lagi ibu-ibu? Oke. Oh iya, kemudian di antara yang perlu kita perhatikan adalah kata para ulama ya, kalau kita diundang ya, kemudian kita datang ke tempat walimah, maka seyogianya yang namanya tuan rumah atau yang mengadakan walimah itu menyediakan tempat-tempat duduk bagi tamu-tamunya. Nah, ini penting juga nih Bu. Zaman sekarang orang walimah di gedung yang megrong-megrong, ya, nyewanya aja puluhan juta, tapi giliran kursi yang disediakan cuman sedikit. Undangannya 1.000, kursi yang disediakan cuman 200, misal. Dan tidak harus yang namanya walimah tuh di gedung. Walimah di joglonya, apa ini? Joglo apa ini? Joglo ya Bunaya juga boleh. Masya Allah. Ibu-ibu bilang ke Ustadzah Yosi, saya mau menikahkan putri saya mau pinjam joglonya boleh? Saya kira beliau mengizinkan. Oh boleh. Alhamdulillah. Berapa nyewanya? Mboten usah, kan ibu bagian dari jamaah ya. TPQ ya Bunaya. Alhamdulillah. Kemudian nanti ini disekat. Ya disekat dengan kain atau disekat dengan apa? Yang sebelah sini manten putri, yang sebelah sini manten laki-laki. Ya Masya Allah. Dan itu insya Allah mudah ya. Baik, itu syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kita memenuhi undangan. Baik, kemudian ibu ada poin ya, bahwa di antara yang kita harus lakukan kalau mau menjamu tamu nih Bu. Kalau tadi kan menyambut tamu kita nunggu nih tamunya datang. Kemudian kalau tamunya mau pulang nih, maka dianjurkan kita untuk mengantarnya sampai pintu atau gerbang rumah kita. Ya, syukur-syukur kita bukakan pintu mobilnya juga boleh. Ya, jadi para ulama itu menyiapkan tunggangan, masya Allah. Ya, menyiapkan tunggangan itu bagian dari memuliakan tamu. Jadi yang namanya sopan santun itu ada dalam Islam. Ya, tamunya mau pulang jangan dibiarkan pulang sendirian. Ya, kita kasih pelayanan. Ya, tamunya mau nge-grab misalnya ya, lagi nunul-nunul, ibu bilang, udah nanti pakai mobil kami mawon, insya Allah kami antar sampai rumah. Senang apa senang ibu-ibu? Masya Allah. Ya, siap ibu-ibu? Siap, insya Allah. Minimal kalau kita nggak bisa nganterin, kita antarkan sampai depan rumah kita. Ya diantarkan, kemudian tamunya pulang, baru kita doakan fi amanillah. Ya, fi amanillah itu doa. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla berikan penjagaan kepada kalian. Semoga berada di dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibiarkan tamunya pulang mujlung sendiri. Ya, baik. Ada lagi ibu-ibu? Oke. Kemudian ketika kita pulang juga kita harus izin ke tuan rumah. Jangan kita datang izin, pulang tidak izin. Maka saya suka nih kalau ada, masya Allah, kami pernah ya berkunjung ke rumah seseorang, kami bawa orang tua kami, itu adabnya apa? Alhamdulillah niki sampun nopo gitu bahasa Jawa lah ya. Niki alhamdulillah sampun cekap gitu ya Bu ya. Sampun apa ketemu itu Bu? Sampun kepanggih. Ya niki kami badhe nderek pamit. Masya Allah bagus itu. Kalau nggak bisa Jawa gimana bahasa Indonesia? Bu, alhamdulillah niki sampun ketemu, sampun jumpa, kami izin untuk pamit.
Ya, minimal begitu. Jadi ada harus kata-kata untuk kita bisa ya untuk kita izin pamit. Terakhir ibu-ibu, ketika kita bertamu maka disunahkan untuk tidak berlama-lama. Ya, tidak berlama-lama. Secukupnya saja. Kenapa? Karena khawatir kalau kita lama-lama tuan rumah juga nggak enak mau ngusir kita. Ya, gimana Bu? Apalagi yang namanya bertamu itu, masya Allah ya, bagian dari amal soleh. Jangan kita rusak dengan lamanya kita berkunjung. Jadi kalau sudah selesai ya sudah. Kecuali kalau tuan rumahnya meminta untuk kita tetap tinggal di rumah beliau, maka kita boleh lakukan itu. Jadi tuan rumahnya sendirian, suaminya lagi kerja di luar misalnya, terus tuan rumahnya bilang, Mbok yo nemenin aku di sini toh sampai sore, yo nggak apa-apa. Tapi kalau tuan rumah nggak berkata begitu, ibu jangan lama-lama, apalagi nonggo. Tahu nonggo nggak Bu? Biasanya para wanita itu senang banget yang namanya nonggo. Ya sambil nungguin anak-anaknya pulang sekolah dari pagi sampai siang nonggo. Padahal masak belum, ya beberes rumah belum, senangnya nonggo. Jadi hati-hati, nonggo juga itu bagian dari bertamu. Begitu ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakunallahu khaira. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.